Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan, hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita, hari Rabu 11 Oktober tahun 2023. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang telah menganugerahkan hari baru kepada kami, sehingga kami boleh ada di pagi hari ini sebagaimana kami ada. Tuhan Allah, Bapa yang ada di dalam surga, sebelum kami melakukan apa yang menjadi tugas kerja dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, maka rindulah kami untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami baca, dengar, dan renungkan di pagi hari ini. Bermohonlah kami kepadamu ya Tuhan Allah, kiranya Roh Kudus Tuhan beserta dengan kami, sehingga firman Tuhan benar-benar akan membekali kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ampuni segala dosa dan salah yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari dalam kitab Mazmur 104 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara firman Tuhan di pagi hari ini. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita di pagi hari ini adalah bersahabat dengan Allah. Alam yang diciptakan Tuhan Allah, sejak awal penciptaan Tuhan itu sempurna dan baik adanya. Allah memang menyediakan sumber daya yang melimpah. Tuhan Allah telah menciptakan manusia tidak untuk hidup menyendiri. Selain manusia, makhluk yang hidup di bumi adalah tumbuhan dan hewan. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan membutuhkan kehidupan yang layak supaya dia boleh bertahan hidup. Dan alam menyediakan semua kebutuhan hidup manusia dan bagi para penghuninya. Semua yang kita butuhkan, mulai dari kita membuka mata ketika kita mengawali hari, sampai kita memejamkan mata di kala ujung hari, berasal dari alam. Saudara-saudara keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan kita di hari ini, pemazmur dia melihat bahwa segala yang diciptakan oleh Tuhan Allah saling terhubung untuk memberikan manfaat. Mata-mata air yang dibuatnya mengalir untuk memberikan minum segala binatang dan membuat pohon-pohon mengeluarkan daun hijau. Tempat burung berdiam untuk mengeluarkan suara yang indah didengar. Saudara-saudara, dalam dunia ini, semua unsur dan komunitas sebenarnya saling terhubung, serta saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Bila sesuatu atau seseorang sakit, bila sesuatu
atau alam yang ada di sekitar kehidupan kita rusak, atau karena bencana, sebenarnya seluruh isi dunia akan merasakan dampaknya. Sebab seisi dunia ini adalah sesama makhluk Tuhan Allah dalam suatu lingkungan ekosistem yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan tentunya juga kita sebagai manusia, kita sangat bergantung pada alam. Oleh karena itu, alam yang sudah Tuhan anugerahkan, yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita manusia, maka jangan sampai kita merusaknya karena serakah, karena ingin memiliki apa yang diciptakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita terus merenungkan. Marilah kita terus merasakan betapa alam itu telah memberikan kebutuhan hidup kita manusia. Mari kita senantiasa bersyukur, karena dengan gratis kita menghirup oksigen, menghirup udara yang segar tanpa kita membayar sepeser pun. Permasalahan yang timbul saat ini adalah kurang tersedianya sumber air yang bersih, apalagi saat ini di musim panas yang melanda seluruh dunia. Sumber udara yang bersih dan sehat sangat kita butuhkan. Tanah yang bersih, tanah yang nyaman untuk kita diami, energi yang tersedia secara cukup, itu semua sangat dibutuhkan oleh kita manusia. Oleh karena itu dalam keberadaan kehidupan kita, mari kita bersahabat dengan alam. Jangan kita merusak alam yang ada di sekitar kehidupan kita. Membuang sampah sembarangan, menebang pohon-pohon yang ada di hutan, yang sesungguhnya itu menahan air. Dan air yang ada di dalam tanah, itu sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Alam adalah bagian kehidupan kita. Alam adalah keluarga kita. Ketika kita merusaknya berarti sama saja kita melukai saudara kita sendiri. Bersahabatlah dengan alam. Sebagaimana firman dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita menjaga kelestarian lingkungan kita di mana kita pergi dan berada. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan yang sudah membekali akan kehidupan kami, di mana kami akan melangkah di sepanjang hari ini, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, sebagaimana firman yang sudah disampaikan di saat ini, kami akan menjaga lingkungan kehidupan kami. Kami akan menjaga kelestarian alam yang sudah Tuhan ciptakan dan anugerahkan kepada kami. Kami akan menjaganya karena dari sanalah Tuhan kehidupan saling berhubungan satu dengan yang lain. Bapa yang ada di dalam surga, hamba berdoa dan bermohon kepadamu ya Tuhan, diberkatilah kami, seluruh anggota jemaat yang ada di Gemim Bukit Murieti Kalabaru, bahkan diberkati juga mereka yang mendengarkan akan siaran dari Jemaat Gemim Bukit Murieti Kalabaru lewat channel YouTube dan lewat kegiatan renungan harian keluarga. Tuhan memberkati kami semua dari anak-anak, pemuda remaja, sampai orang tua lanjut usia. Tuhan memberkati mereka yang
menerima anugerah ketambahan usia dari Tuhan, usia kelahiran, ataupun usia perkawinan. Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang dalam pergumulan. Biarlah kasih dan karunia rahmat dari Tuhan terus menyertai akan kehidupan mereka. Tuhan memberi penghiburan kepada mereka yang berduka cita, dan Tuhan membuka jalan bagi mereka yang sedang dalam pergumulan. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru bersama dengan pelayan khusus kolom 1 sampai 29, bersama dengan para pendeta yang ada. Biarlah kami semua diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga kami mampu melakukan tanggung jawab kerja pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan Allah, Bapa yang ada di dalam surga, diberkatilah seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan biarlah dimanapun kami pergi dan berada, kami selalu mengutamakan Tuhan dan menghadirkan Tuhan di dalamnya. Pemerintah bangsa dan negara kami, biarlah semua mereka diberkati oleh Tuhan, karena mereka adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan harian keluarga di pagi hari ini. Biarlah kita semua terberkati dengan firman ini, dan kita mau hidup dengan menjaga lingkungan yang ada di sekitar kehidupan kita. Terpuji Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, damai di hati.